Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Rahmayani dengan NIM 240111130007 dari kelas A Ganjil, Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali materi mengenai administrasi kurikulum untuk memenuhi tugas pada mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampuh oleh ibu dosen kita yaitu Ibu Siti Marfuah MPD. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke materinya. Seperti biasa, apa sih itu administrasi kurikulum? Nah, jadi teman-teman, pengertian dari administrasi kurikulum adalah proses pengelolaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum di lembaga pendidikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Kegiatan ini mencakup menyusun rencana pembelajaran, memantau jadwal dan pembagian tugas mengajar, memantau pelaksanaan pembelajaran di kelas atau di lapangan, serta mengevaluasi hasil belajar dan memperbaiki kurikulum secara kebutuhan peserta didik. Setelah dari pengertian administrasi kurikulum juga terdapat tujuannya, yaitu untuk menjamin keteraturan dan relevansi kegiatan belajar dengan visi lembaga pendidikan. Baiklah teman-teman, ada pula fungsi administrasi kurikulum, ada 3, yaitu yang pertama perencanaan kurikulum, yang kedua pelaksanaan kurikulum, serta yang ketiga pengawasan dan evaluasi kurikulum. Kita bahas satu persatu, dimulai dari perencanaan kurikulum. Nah, di perencanaan kurikulum ini kita dapat menentukan mata pelajaran, kompetensi, dan kegiatan pembelajaran. Serta kita juga dapat menyusun kalender akademik dan pembagian waktu belajar, serta menyelaraskan isi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Untuk fungsi yang kedua itu ada pelaksanaan kurikulum. Di pelaksanaan kurikulum ini kita dapat mengatur jadwal, mengajar guru atau instruktur. Kita juga dapat menyediakan bahan ajar dan media pembelajaran serta memastikan pembelajaran berlangsung sesuai dengan rencana. Selanjutnya yang ketiga itu ada pengawasan dan evaluasi kurikulum. Di sini kita itu dapat menilai pelaksanaan pembelajaran oleh guru, serta kita dapat menganalisis hasil belajar untuk perbaikan, dan kita juga dapat melakukan revisi atau inovasi kurikulum sesuai dengan hasil evaluasi. Setelah dari fungsi administrasi kurikulum, di sini juga terdapat contoh penerapan nyata dimulai dari sekolah SMA atau SMK, madrasah MTS atau MA, serta kegiatan pendidikan non-formal seperti bimbel. Kita bahas satu persatu dimulai dari sekolah SMA atau SMK. Di sini yang pertama itu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang dimana pada guru mata pelajaran, misalnya guru mata pelajaran kimia, membuat RPP sesuai dengan kurikulum merdeka atau kurikulum 2013 yang ingin dipakai, lengkap dengan tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, serta penilaian. Terus yang kedua ada pengelolaan jadwal pelajaran, yang dimana wakil kepala sekolah bidang kurikulum menyusun jadwal mata pelajaran supaya tidak terjadi bentrok atau tabrakan waktu. Misalnya pada jam kimia tidak berurutan dengan fisika agar siswa itu tidak terlalu jenuh. Dan yang ketiga ada program remedial dan pengayaan, yang dimana di sini itu bagi siswa yang nilainya di bawah KKM atau di bawah kriteria ketuntasan minimal, guru menyelenggarakan program remedial, sedangkan siswa yang sudah melampaui target diberi pengayaan seperti proyek sains sederhana. Dilanjutkan dengan contoh penyerapan nyata, yang kedua itu ada pada madrasah MTS atau MA. Di sini yang pertama ada integrasi kurikulum umum dan keagamaan. Di sini di madrasah pelajaran kimia tetap diajarkan sesuai kurikulum, tetapi dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, saat membahas zat adiktif pada makanan, guru mengaitkan dengan konsep halal dan haram.
Yang kedua ada program tahfiz terintegrasi, yang dimana di dalam sini tuh jadwal kurikulum diatur agar ada keseimbangan antara mata pelajaran umum dengan tahfiz Al-Quran. Eh, Administrasi kurikulum ini memastikan tidak adanya tumpang tindih antara waktu belajar akademik dan kegiatan keagamaan. Selanjutnya yang ketiga itu ada penilaian berbasis karakter Islami, yang dimana di sini tuh selain penilaian kognitif nilai ulangan, guru juga mengisi administrasi penilaian sikap dan akhlak siswa, misalnya kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab. Untuk contoh penyerapan nyata yang terakhir, yaitu yang ketiga, ada di kegiatan pendidikan non formal atau bimbingan belajar bimbel. Yang pertama itu pada model belajar khusus. Di sini lembaga bimbel menyusun modul sesuai dengan kebutuhan siswa, misalnya persiapan UTBK, TKA, atau Olimpiade. Model ini adalah hasil dari administrasi kurikulum internal yang menyesuaikan dengan target tes tertentu. Selanjutnya yang kedua ada pembagian level kelas atau tingkat kelas. Di sini administrasi kurikulum bimbel mengatur kelas berdasarkan level kemampuan siswa, tingkat kemampuan siswa, seperti kelas basic atau yang lain-lainnya, sehingga penyampaian materi ini lebih tepat sasaran dan mudah dipahami. Selanjutnya, pada yang ketiga itu ada evaluasi mingguan. Nah, di sini setelah pembelajaran diadakan, tryout mingguan, hasil tryout tersebut atau hasil pembelajaran tersebut dicatat dalam laporan kemajuan belajar siswa dan dijadikan dasar penyesuaian materi selanjutnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita ke kesimpulan, ada juga keterkaitan administrasi kurikulum dengan profil lulusan pendidikan kimia. Dalam bidang sekolah, misalnya SMA atau SMK, lulusan pendidikan kimia ini mampu merancang perangkat pembelajaran sesuai kurikulum nasional, serta terampil dalam penyusunan jadwal, pengelolaan kelas, serta melakukan penilaian autentik, dan juga bisa mengembangkan remedial dan pengayaan berbasis eksperimen sederhana atau proyek. Sedangkan pada bidang misalnya madrasah, MTS, atau MA, lulusan pendidikan kimia ini dapat atau mampu mengaitkan sains dengan nilai keagamaan sehingga pembelajaran lebih bermakna, terus juga mampu menilai dan menanamkan nilai sikap, kejujuran, dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran, serta juga dapat menjelaskan konsep kimia sekaligus mengaitkan dengan perspektif agama agar siswa lebih mudah memahami. Selanjutnya yang terakhir itu misalnya dalam bidang pendidikan non formal, yaitu tadi contohnya bimbel atau bimbingan belajar. Di sini lulusan pendidikan kimia mampu menyusun bahan ajar yang ringkas, efektif, dan sesuai kebutuhan siswa, misalnya persiapan TKA, tes kemampuan akademik, atau UTBK. Selanjutnya, lulusan pendidikan kimia juga terampil menganalisis hasil tryout untuk mengetahui kelemahan siswa lalu menyesuaikan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir bisa mengelola lembaga bimbingan belajar secara profesional dan administrasi kurikulum yang teratur. Baiklah, itu tadi keterkaitan dengan profil kelulusan pendidikan kimia. Dengan berakhirnya materi tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa administrasi kurikulum adalah pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran agar tujuan pendidikan tercapai. Setiap lembaga menerapkannya sesuai kebutuhan sekolah, fokus pada RPP dan jadwal, madrasah pada integrasi umum dan agama, serta bimbel pada modul serta evaluasi rutin. Baiklah teman-teman, itu tadi materi yang dapat saya jelaskan mengenai administrasi kurikulum. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.